Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi mengenai Khulafa ar-Rasyidin, masa Khalifah Umar bin Khattab. Tapi sebelum memulai, mari kita doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Ibu harap kalian semua pada sehat selalu ya, dan tetap menjalani protokol kesehatan, dan jangan lupa memakai masker dan jaga jarak. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu tegas dan sangat pemberani, kuat pendirian dan pembela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir pada tahun 584 Masehi di kota Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy, yaitu suku terbesar di kota Mekah pada saat itu. Nama ayah beliau ialah Naufal bin Abdil Uzza, sedangkan ibunya yaitu Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Sebelum masuk Islam, Umar adalah manusia yang paling keras dan sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada peristiwa penting saat masuknya Islam. Umar bin Khattab yang sangat istimewa, yaitu pada suatu hari Umar bin Khattab mencari Nabi Muhammad SAW untuk membunuhnya. Akan tetapi di tengah perjalanan Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham dan langsung bertanya kepada Umar, "Kamu hendak pergi kemana, Umar?" Umar menjawab, "Aku sedang mencari dia." Yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad SAW. "Karena itu aku ingin membunuhnya." Lantas Nu'aim membalas berkata, "Kalau hendak membunuh Nabi Muhammad SAW, akan kuberitahu kepadamu bahwa keluargamu dan keluarga iparmu sendiri telah masuk Islam, dan mereka telah meninggalkanmu. Kesesatanmu tidak bisa mencegah semua itu terjadi." Yang dimaksud Nu'aim ialah keluarga Umar yang telah masuk Islam, yaitu Sa'id bin Zaid dan Fatimah. Umar mendengar hal itu tersebut marah dan pergi ke rumah adiknya untuk membuktikan kabar tersebut. Ketika dia sudah berada di rumah adiknya, ia mendengar adiknya sedang melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar bacaan itu, Umar lantas meminta adiknya untuk memberikan lembaran tersebut. Namun adiknya menolaknya dengan berkata, "Aku tidak mau." Umar lanjut berkata, "Apa yang aku katakan itu berasal dari hatiku." Adiknya pun lantas menyuruh Umar untuk bersuci. Tak lama kemudian, Umar menerima lembaran yang dibaca oleh adiknya. Maka bergetarlah hati Umar ketika membaca ayat per ayat pada surat Toha. Dan segeralah Umar bin Khattab untuk mencari Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan keislamannya. Ketika Umar menyatakan niatnya itu, guru mengaji Fatimah yang bernama Habab segera keluar seraya berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Umar untuk meneguhkan kekuatan Islam sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW yang memohon agar Islam dikuatkan oleh seorang dari Abi Al-Hakam bin Hisham, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Dengan demikian Allah telah mengabulkan doa Rasulullah SAW. Umar pun diberi gelar Al-Faruq yang artinya pemisah atau pembeda. Hal itu yang dimaksud adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya suatu sikap yang dapat membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Beliau semakin menunjukkan kehebatannya ketika Khalifah Abu Bakar mengangkat beliau menjadi penasihat utama, dan menjelang Abu Bakar wafat, beliau menunjuknya sebagai pengganti Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah. Dan inilah adalah prestasi Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Mengganti kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau melanjutkan untuk memperluas wilayah yang memang pada saat itu Abu Bakar telah melakukan perluasan wilayah. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, perluasan daerah kekuasaan pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian, setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk, akhirnya yang seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Perluasan daerah kekuasaan diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As radhiyallahu an, dan ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abil Waqqas radhiyallahu an. Alexandria, ibu kota Mesir saat itu, ditaklukkan tahun 641 Masehi,
dekat dengan hijrah di Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madain, yang jatuh pada saat itu juga. Pada tahun 641 Masehi, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar radhiyallahu an, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Yang kedua ada mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah terjadi sangat cepat, Umar radhiyallahu an segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal adalah bertugas mengurusi keuangan negara, Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama yang memperkenalkan sistem penggajian bagi pegawai pemerintah. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Yang ketiga ada menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam, yakni periode Mekah dan Madinah.